Setiap hari, uang berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Di pasar, di jalan, di kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai uang untuk banyak hal, belanja, bayar, menukar kebutuhan, tapi jarang kita bertanya, sejak kapan Indonesia punya uangnya sendiri? Di masa awal kemerdekaan, uang bukan cuma soal transaksi. Uang adalah soal pengakuan, tentang siapa yang berdaulat, dan tentang siapa yang menentukan arah bangsa. Latar belakang pemerintah menerbitkan ORI di tahun 1946 itu adalah semangat untuk memiliki uang sendiri. Karena uang itu sendiri adalah simbol dari kedaulatan suatu negara, sehingga sebagai negara yang baru merdeka, kita perlu memiliki uang untuk memperkuat bahwa kita adalah negara yang juga merdeka dan berdaulat. Pemerintah memutuskan untuk memiliki ORI karena kita sebelumnya belum punya uang sendiri. Jadi itu yang akhirnya membuat pemerintah memutuskan kita harus punya uang sendiri, dan uang itu adalah ORI. Bagaimana ORI itu diterbitkan? Sebetulnya penerbitannya saat itu bisa dibilang cukup sulit. Kenapa? Karena nggak lama kemudian tentara Nikah datang ke Indonesia, kembali ke Indonesia untuk melakukan agresi militer. Di situ jadi ada tantangan tersendiri, di mana kita tidak bisa terlalu bebas untuk menerbitkan ORI gitu. Jadi penerbitan ORI itu dilakukan seolah-olah diam-diam supaya tentara Nikah ini tidak mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menerbitkan uangnya sendiri. Seperti itu. Untuk penerbitannya sendiri, awalnya penerbitan itu dilakukan di Jakarta. Tapi karena ada kendala bahwa saat itu Jakarta sudah terlalu banyak tentara Nikah yang datang, kondisi sangat tidak aman, akhirnya percetakan ORI itu yang utama pertama di Jakarta, lalu pindah ke Yogyakarta. Itu yang utama. Lalu kemudian ada kota-kota lain yang digunakan juga untuk mencetak ORI, seperti itu. Tapi tetap saja dalam praktiknya ya, ada kesulitan untuk mencetak ORI. Jadi kita tetap tidak sebebas itu gitu. Jadi ada perjuangannya untuk akhirnya kita memiliki uang sendiri. ORI itu saat itu walaupun sudah dicetak, udah dipindah percetakannya apa segala macam, tapi untuk pendistribusian masyarakat Indonesia saat itu memiliki kesulitan karena ada banyak wilayah-wilayah yang sudah diduduki oleh tentara Nikah. Untuk wilayah yang menduduki tentara Nikah itu akhirnya menghambat peredaran ORI di seluruh Indonesia. Maka dari itu akhirnya pemerintah Indonesia, pemerintah pusat itu bikin kebijakan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk akhirnya membuat ORI-nya sendiri, atau yang dikenal dengan ORIDA atau ORI daerah. Untuk ORIDA sendiri ada banyak ya, ada ORIPS atau ORI daerah Provinsi Sumatera, terus ada juga yang khusus Sumatera Utara, ada juga ORIDA Banten, dan lain-lain. Jadi ada banyak. Nah, untuk para tokoh yang berjasa dalam penerbitan ORI, yang pertama kita membahas tentang A.M. Maramis. Untuk A.M. Maramis sendiri, kebetulan beliau saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan di Republik Indonesia. Beliau yang menandatangani ORI ya, ORI pertama itu beliau yang menandatangani. Beliau juga yang menyusun panitia pembuatan ORI. Itu diupayakan oleh A.M. Maramis. Lalu selanjutnya ada Syafruddin Prawira Negara. Nah, kalau Syafruddin Prawira Negara ini sendiri justru dia yang bisa kita bilang inisiator. Jadi ide awal itu berawal dari desakan Syafruddin Prawira Negara. Jadi saat itu Syafruddin Prawira Negara menghadap kepada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Beliau menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah merdeka, jadi Indonesia perlu memiliki uang sendiri. Kita harus punya uang sendiri. Jadi ide awal itu justru dari Syafruddin Prawira Negara, yang kemudian disampaikan ke Dwi Tunggal. Barulah akhirnya saat itu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta memikirkan ya, betul juga usulan dari Syafruddin Prawira Negara. Akhirnya beliau menugaskan kepada pemerintahannya saat itu, salah satunya juga Menteri Keuangan A.M. Maramis, untuk kita harus mengupayakan nih penerbitan dari uang kita sendiri, yang kemudian disebut atau dikenal sebagai ORI atau Uang Republik Indonesia. Lalu peran Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Jadi saat itu Syafruddin Prawira Negara menghadap kepada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta menyampaikan idenya, lalu respon dari Soekarno-Hatta menerima itu dengan sangat baik karena memang sangat masuk akal dan memang itu perlu diperjuangkan begitu. Kemudian yang lebih banyak memikirkan tentang nanti bagaimana secara perekonomian itu Bung Hatta, karena Bung Hatta memiliki latar belakang pendidikan di ekonomi. Jadi beliau yang lebih banyak kemudian melakukan perhitungan secara ekonomi, secara matematikanya. Nah, untuk peran Soekarno sendiri, beliau adalah wajah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya uang ORI, kalau kita lihat ORI itu
memuat muka atau wajah Soekarno, karena Soekarno adalah perwakilan atau sosok yang dijadikan sebagai wajahnya bangsa Indonesia. Respon masyarakat terhadap ORI tentu sangat baik ya. Masyarakat sangat menyambut, sangat antusias. Kenapa? Karena ya kita baru merdeka, terus akhirnya kita punya uang sendiri, ya masyarakat tentu sangat senang gitu. Terbukti juga ketika ORI itu disebarkan, masyarakat juga turut membantu. Ketika ORI itu disebarkan kan tidak disebarkan secara gamblang ya, tapi sembunyi-sembunyi gitu penyebarannya. Bahkan penyebarannya ini kadang tuh ORI ditaruh di dalam karung goni supaya nggak ada tentara nikah yang curiga. Mereka tuh pengedarannya sembunyi-sembunyi dan masyarakat ya saling membantu gitu ya. Walaupun tetap ada dilema juga gitu di masyarakat, karena saat ORI itu akhirnya keluar di tahun 1946, saat itu pula tentara nikah mengedarkan uangnya gitu. Saat itu tuh ada dua mata uang yang beredar. Yang pertama guldennya nikah, yang satu lagi juga ORI gitu. Yang jadi masalah kalau wilayah itu diduduki oleh tentara nikah atau ada tentara nikahnya, masyarakat ketahuan pakai ORI, itu masyarakat bisa langsung ditembak sama tentara nikah. Sedangkan di satu sisi mereka setengah hati juga mau pakai uang nikah, karena kan ORI ini uang bangsa kita sudah merdeka, kita harusnya pakai ORI kayak gitu. Bingung juga nih kalau misalkan wilayahnya itu ada tentara nikahnya, kita harus pakai uang ORI atau enggak, karena kalau pakai ORI nanti ditembak. Sedangkan kalau misalkan pakai uang nikah itu kan bukan uang kita, kan kita udah merdeka ya kayak gitu. Paling ada dilema itu sih di masyarakat. Pengaruh agresi militer terhadap ORI sendiri itu sangat besar ya, karena saat agresi militer tentara nikah itu membawa uangnya sendiri atau yang dikenal dengan uang merah atau uang nikah gitu. Ini pengaruhnya sangat besar karena wilayah-wilayah yang akhirnya diduduki oleh tentara nikah itu sangat sulit dimasuki oleh ORI gitu. ORI sangat sulit beredar di situ, dan wilayah itu juga menghalangi peredaran ORI ke wilayah lainnya. Jadi agresi militer ini cukup menjadi batu penghalang ya untuk penyebaran ORI di masyarakat seperti itu. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi meja bundar di tahun 1949. Saat itu juga berakhir pula masa berlaku ORI. Akhirnya pemerintah menarik kembali ORI dari peredaran dan mengeluarkan uang baru yang bernama uang RIS atau uang Republik Indonesia Serikat. Nah, selama tahun 1946 sampai 1949, ORI itu terbit dalam beberapa seri, dan seri-serinya ini bisa kalian temukan di Museum Bank Indonesia. Jadi kita punya ORI dari berbagai seri yang kita pajang di ruang numismatik Museum Bank Indonesia. Nggak cuma ORI, tapi juga uang-uang yang beredar sebelum ORI itu terbit dan sesudah ORI itu terbit hingga uang saat ini. Jadi kalau mau lihat ORI itu seperti apa, bisa datang langsung ke Museum Bank Indonesia. Hari ini kita hidup di zaman yang berbeda. Uang kita juga sudah berubah, lebih modern, lebih rapi, dan lebih teratur. Uang Republik Indonesia bukan sekedar uang lama. Ia adalah bagian dari sejarah. Sejarah tentang bagaimana Indonesia pernah belajar sendiri, mengatur dirinya sendiri, dan melangkah sebagai bangsa yang berdaulat.